Bab 207, Babel 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pahlawan dan orang suci. Edmond tidak dapat sepenuhnya memahami bobot yang dipegang oleh kedua gelar ini. Dia adalah seorang penyihir hitam mengerikan yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pahlawan atau orang suci sejati. Orang suci, katamu, ulang Gavit sambil berpikir. Namun, Blade of Incarceration dan Queen of the Night Demons telah bertemu dengan pahlawan sejati dan orang suci sejati. Di era 300 tahun yang lalu, baik pahlawan maupun orang suci aktif di dunia. Sejak itu, pahlawan tidak muncul kembali, tetapi kerajaan suci Yuras telah menunjuk orang suci baru beberapa kali dan menjadikan mereka simbol kerajaan suci mereka. Saya pikir ada kemungkinan, Edmond menegaskan. Noir bergerak dengan gaya berjalan santai dan duduk di atas meja kosong. Dia kemudian menyilangkan kakinya dengan senyum menyihir dan berkata, calon Saint untuk generasi ini, namanya Christina Rogeris, kan? Wanita itu terlihat seperti Anise Sliwood, bukan? Butuh waktu 200 tahun bagi para fanatik itu, tetapi mereka akhirnya berhasil mengkloning Anise Sliwood. Kami tidak tahu apakah mereka benar-benar berhasil, Gaif mengoreksinya. Lagi pula, mereka mungkin berhasil membuat ulang wajahnya. Padahal, sebenarnya, bukankah itu akan memudahkan tahta suci untuk mengendalikannya? Lagi pula, mereka benar-benar membuat Anise dengan sangat baik sehingga mereka tidak bisa mengendalikannya di tahun-tahun terakhirnya. Noir dan Gavit mengetahui kebenaran tentang Anise Sliwood. Keduanya adalah iblis yang telah hidup selama ratusan tahun dan akrab dengan para orang suci yang datang sebelum Anise. Meskipun mereka secara megah disebut orang suci yang datang sebelum Anise adalah ciptaan yang tidak sempurna yang tidak dapat memenuhi nama mereka. Hal yang sama berlaku untuk orang suci yang datang setelah Anise juga. Masih belum diketahui metode apa yang digunakan Yuras untuk menciptakan orang suci, tetapi tampaknya metode mereka menghasilkan orang suci tidak sempurna. Sejauh ini, ada banyak calon orang suci dan orang suci penuh, tetapi di antara mereka semua, hanya Anise yang pantas disebut orang suci. Jika dia hanya boneka kasar yang dibuat menyerupai Anise hanya di wajahnya, maka... Hehe, Noir mengakhiri dengan cekikikan. Seperti yang kau katakan, tahta suci akan lebih mudah menggunakannya. Karena hanya dengan menyerupai Anise, dia bisa bertindak sebagai simbol kefanatikan mereka. Tapi untuk sang pahlawan, gumam Gavit, masih belum duduk. Sebaliknya, dia berdiri membelakangi jendela dan menatap Edmond saat dia berkata dengan muram, Count Edmond, aku juga sangat menghargaimu, tetapi kata pahlawan bukanlah sesuatu yang harus dengan mudah kamu kemukakan, bahkan sebagai bercanda, karena aku benci mendengar kata itu. Hal yang sama juga berlaku untukku, Noir setuju. Kata pahlawan, Fufu, menyebutnya saja sudah mengingatkanku pada Vermouth of Despair. Keduanya masih ingat dengan jelas apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Di antara semua orang iblis yang tak terhitung jumlahnya di Helmut, keduanya dianggap sebagai orang iblis yang lebih besar yang memegang kekuasaan tertinggi. Keduanya menyandang gelar adipati, jadi mereka dikenal sebagai tiga adipati bersama dengan Raizakia dari Kastil Iblis Naga. Setelah perang berakhir 300 tahun yang lalu, Noir Giabella dan Gavit Linman menjadi makhluk yang paling dekat dengan kursi Raja Iblis ketiga Helmut. Setelah perang berakhir, banyak orang iblis mulai berebut untuk membentuk urutan kekuasaan baru sambil dengan bangga membanggakan kemampuan pertempuran mereka, tetapi tidak ada satu orang pun yang pernah menantang Gavit dan Noir. Keduanya memiliki status yang berbeda dari orang-orang iblis lainnya. Bahkan dalam perang wilayah terbaru antara Noir dan Iris, Iris pasti berjuang mati-matian untuk menang, tetapi bagi Noir, itu tidak lebih dari hiburan ringan untuk menghilangkan kebosanan dari kedamaian yang panjang ini. Satu-satunya hal yang bisa membuat kedua monster ini merasakan kemungkinan kematian adalah medan perang dari 300 tahun yang lalu. Ketika Agung, tidak. Vermouth keputusasaan. Hamel pemusnahan. Siena bencana. Molon teror. Adas neraka. Hanya pertempuran mereka dengan kelima individu ini, yang begitu kuat sehingga mereka tidak terlihat seperti manusia, yang dapat membuat Gavit dan Noir merasakan kemungkinan kematian. Iblis tingkat tinggi lainnya yang pernah hidup di era itu, yang memiliki status mirip dengan Gavit dan Noir, semuanya telah dibunuh oleh mereka berlima. Hati singa Vermouth, dia benar-benar adalah penjelmaan keputusasaan. Bahkan tanpa harus menimbulkan kehancuran dalam bentuk pedang yang merupakan Moonlight Sword, Vermouth telah membuat banyak orang iblis merasa putus asa hanya dengan keberadaannya. Hamel Dinas, dia adalah satu-satunya yang bisa berdiri di samping Vermouth dan mengikutinya dalam pertempuran, dan dalam arti tertentu, dia menyebabkan orang-orang iblis merasa lebih putus asa daripada Vermouth. Sementara pedang Vermouth akan menghapus segalanya, pedang Hamel akan membanjiri medan perang dengan darah dan darah kental. Siena Merdien adalah perwujudan dari bencana itu sendiri. Sihirnya akan menciptakan bencana alam yang menyapu seluruh medan perang. Saat ini, keajaiban manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga bahkan mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan orang-orang iblis, tetapi itu tidak terjadi 300 tahun yang lalu. Demon Folk berpangkat tinggi selalu menganggap sihir manusia tidak penting dan lemah. Namun, sihir Siena berada di luar pemahaman kaum iblis. Bahkan di era saat ini, alasan sihir manusia sekarang bisa bersaing dengan kaum iblis adalah semua berkat Siena yang telah mengambil sihir manusia dan mengolahnya kembali sepenuhnya.
Molon Ruher, dia adalah orang yang menolak untuk mundur tidak peduli seberapa mengerikan pertempuran itu. Manusia yang lebih seperti undead daripada undead. Bahkan jika tubuhnya berlumuran darah dan anggota tubuhnya terlempar, dia akan selalu membuka jalan ke depan. Kemudian dia akan menembus ke tengah medan perang dan mengubah gelombang pertempuran. Pemandangan dia mengayunkan kapaknya dengan satu tangan sementara lengannya yang terputus dipegang di antara giginya telah menyebabkan banyak orang iblis melarikan diri ketakutan. Anises Liwut disebut sebagai orang suci oleh manusia, tetapi bagi kaum iblis, keberadaannya adalah neraka hidup yang dapat bergerak sendiri. Sama seperti bagaimana sihir hitam dapat digunakan untuk membangkitkan undead, keajaibannya akan secara paksa membangkitkan manusia yang sekarat. Jika mereka kehilangan keinginan untuk melawan rasa sakit dan ketakutan, keajaibannya akan memadamkan emosi itu dan dengan paksa mengisinya dengan energi untuk terus maju. Sayapnya yang terentang dan buih cahaya yang mengalir darinya akan memurnikan kekuatan gelap dan memadamkan jiwa para iblis. Gavit dan Noir adalah dua dari sedikit setan langka yang berhasil bertahan menghadapi manusia yang mengerikan itu. Selama tahap akhir perang, Noir telah berulang kali mencoba mematahkan semangat mereka dengan menyusup ke dalam mimpi mereka, tetapi dia selalu gagal dan bahkan hampir mati beberapa kali. Gavit telah menghadapi Hamel dan Sienna, yang sedang melakukan pengintaian, dan melibatkan mereka dalam pertempuran. Namun, Gavit akhirnya menderita pukulan pedang yang hampir fatal dari Hamel dan tidak punya pilihan selain mundur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mengatakan sesuatu seperti ini hanya untuk membuat kalian berdua kesal? Edmond bertanya dengan senyum masam sambil menatap jiwa di tangannya. Ini adalah jiwa seorang penyihir hitam yang telah diundang untuk melayani sebagai ahli dalam teknik magis oleh Departemen Sihir Ilahi dari Tahta Suci di Yuras. Seperti yang mungkin sudah diketahui oleh Yang Mulia, Departemen Sihir Ilahi tidak hanya meneliti penggunaan kembali dan penciptaan keajaiban, tetapi juga mencoba-coba ilmu hitam. Itu benar. Dunia benar-benar telah banyak berubah. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan tiba ketika penyihir hitam akan diundang ke Vatikan untuk menjadi ahli sihir, kata Gavit sambil menghela nafas. Edmond mengangguk dengan bangga, itu menunjukkan betapa hak penyihir hitam telah meningkat. Departemen Sihir Ilahi telah mempelajari sihir pemisahan jiwa. Sihir ini melibatkan pemindahan jiwa seseorang ke tubuh lain untuk beberapa waktu, tetapi sihir semacam itu termasuk dalam bidang ilmu hitam. Karena para uskup yang terlibat dalam penelitian ini tidak ingin mencoba-coba sihir hitam sendiri, mereka tidak punya pilihan selain mengundang penyihir hitam dari luar negeri. Meskipun ada banyak penyihir hitam di Arot, sebagian besar penyihir hitam yang tinggal di sana adalah anggota menara sihir hitam. Ini mungkin menyatakan hal yang sudah jelas, tetapi uskup Fakultas Sihir Suci tidak ingin siapapun mengetahui bahwa mereka mengundang penyihir hitam untuk berkolaborasi dalam penelitian mereka. Akibatnya, para uskup pertama-tama harus mencari penyihir hitam lepas yang bukan anggota kelompok manapun, kemudian memilih seorang penyihir hitam dari antara penyihir hitam yang tak terhitung jumlahnya di Helmut yang dikenal memiliki keterampilan dan reputasi yang baik. Kemudian setelah menandatangani kontrak kerahasiaan, mereka akhirnya membawanya ke Departemen Sihir Ilahi mereka. Apakah kamu yang mengirimnya untuk menyusup ke mereka? Gavit bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Edmund membenarkan. Bahkan kontrak kerahasiaan hanya bisa menjadi jaminan selama dia masih hidup. Sebenarnya, ini tidak benar-benar terjadi. Biasanya, meski dia mati dan jiwanya dipanen, dia masih terikat kontrak seperti saat dia masih hidup. Namun, jika itu adalah penyihir hitam setingkat Edmond, mereka bisa menghancurkan jiwa yang terikat kontrak dan membaca ingatan masa lalu mereka. Edmond mengungkapkan, orang ini dibunuh oleh Komandan Ksatria Salib Darah, Rafael Martinez. Haha, paladin nakal itu. Noir terkikik sambil tersenyum. Edmond mengangkat bahu dan terus berbicara, menurut ingatan yang saya baca, bukan hanya orang ini. Sebagian besar pendeta dari Departemen Terlarang dari Departemen Sihir Ilahi dipenggal oleh pedang tentara salib. Semua ilmu hitam yang disimpan dan dipelajari di sana juga dilenyapkan sepenuhnya. Dan sebagainya, desak Gavit. Tentara salib melemparkan kepala Pietro, kepala Departemen Sihir Ilahi, ke kaki mereka. Dia memberitahu mereka bahwa eksekusi Pietro adalah hukuman atas kejahatan penistaan. Semua pendeta dari Departemen Terlarang dipenggal karena kejahatan yang sama, lapor Edmond dengan tenang. Setelah mendengar bahwa bahkan seorang kardinal telah meninggal, tawa Noir memudar. Mata Gavit juga berubah menjadi tatapan dingin yang membekukan saat dia menatap Edmond. Seperti yang mungkin diketahui oleh Yang Mulia, setiap generasi paus dan kardinal telah berpura-pura menjadi agen cahaya dengan mengukir stigmata mereka di tubuh mereka. Meski kardinal dieksekusi karena penistaan agama, belum ada pengumuman dari Vatikan. Dan calon Saint, Christina Rogeris, terlihat mengamati situasi di lokasi eksekusi para anggota Departemen Terlarang. Keadaan menunjukkan bahwa kandidat Santo Christina juga hadir selama eksekusi Pietro, Edmond menduga. Gavit melamun sambil mengelus dagunya. Sepertinya bukan Paus Aurius yang memerintahkan eksekusi. Ada fakta menarik lainnya, tambah Edmond dengan seringai cerah. Eugene Leonhard memasuki Yuras beberapa hari sebelum eksekusi berlangsung. Sudah diketahui secara luas bahwa singa muda juga ditemani oleh kandidat suci ketika dia pergi ke Samar. Mereka mencari Sienna Merdein, kata Noir sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi sepertinya target pencarian mereka bukan satu-satunya alasan kandidat suci berada di dekatnya.
Pedang suci yang telah terkubur di gudang harta karun klan Lionheart pasti akhirnya memilih pemilik baru setelah 300 tahun. Ahahaha, memang, ini benar-benar berita yang menarik. Jadi ini berarti anak itu tidak hanya dipercayakan dengan Akasha oleh Sienna, dia juga master pedang suci. Gavit mulai berbicara, saat ini, Christina Rogeris adalah satu-satunya kandidat suci Yuras. Dan kemarin bahkan adalah hari raya Anises Liwut. Dengan Eugene Lionheart juga tiba di Yuras pada saat seperti itu, saya tidak percaya itu hanya kebetulan bahwa akan ada pertumpahan darah, dimulai dengan Pietro, di tahta suci. Jadi apa artinya ini bagi kita? Noir bertanya sambil menoleh untuk melihat Gavit dengan senyum cerah. Gavit diam-diam berdiri di sana dengan punggung menghadap jendela. Melihat pemandangan seperti itu, Noir merasakan getaran di punggungnya. Sudah 300 tahun sejak perang berakhir. Bahkan Gavit Linman, yang pernah disebut pedang penahanan dan pembunuh, telah sangat dilunakkan oleh kedamaian ini. Namun, untuk Demon Fog, 300 tahun belum tentu jangka waktu yang lama. Sifat dasar dari Demon Fog tidak akan pernah berubah. Namun demikian, era telah berubah, dan Raja Iblis tidak lagi menginginkan perang, jadi Gavit hanya membuat topeng yang lebih cocok untuk era damai ini dan menyamar di baliknya. Dan Noir baru saja melihat topeng yang dikenakan teman lamanya dan rekannya bergoyang. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa diremehkan, gumam Gavit akhirnya. Retak. Saat ibu jarinya menegang di atas jari telunjuknya, terdengar suara buku-buku jari yang retak. Konten iklan. Dari apa yang dikatakan orang-orang, Eugene Lionheart begitu luar biasa sehingga dia disebut kedatangan kedua Vermont. Edmond angkat bicara. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki potensi mentah untuk dibandingkan dengan Vermont, tapi... Fufu, dia benar-benar luar biasa, bukan? Noir berkomentar sambil terkikik. Bahkan tanpa perlu berbicara tentang keahliannya dalam seni bela diri, bahkan jika itu dengan cacat, dia masih mampu mengalahkan Master Menara Hijau Lingkaran ke-8 dalam duel. Itu bahkan lebih banyak alasan mengapa kita tidak bisa meremehkan dia, desak Gavit. Bahkan jika pedang suci telah mengenali singa muda, maka dia benar-benar dapat dianggap sebagai kedatangan kedua Vermont. Terus, tanya Noir menantang, apa yang ingin Anda lakukan, Duke Gavit? Apakah Anda akan bergerak sendiri dan menginjak kepala seorang pria muda yang dengan cepat naik ke atas? Atau mungkin Anda berniat mengirim salah satu pedang iblis untuk melayani Anda? Apakah itu benar-benar diperlukan? Gavit bertanya dengan senyum bengkok. Jika dia benar-benar seorang pahlawan yang telah diakui oleh pedang suci. Jika dia melakukan tugas seorang pahlawan seperti yang dilakukan leluhurnya, itu bukanlah hal yang buruk, kan? Noir tertawa terbahak-bahak, ahahaha. Meskipun, tentu saja, Raja Iblis Penahanan mungkin memutuskan untuk menghapus pahlawan yang mengancam sumpah dan kedamaian yang ditimbulkannya, Gavit menambahkan dengan hati-hati. Faktanya, di Nahama, Raja Iblis memang memperingatkan singa muda dan kerajaan-kerajaan di benua untuk berhati-hati dalam menghancurkan sumpah dan era perdamaian ini. Jadi jika Raja Iblis Penahanan ingin mempertahankan kedamaian ini, maka sebagai pedangnya, saya dengan senang hati akan mengambil tenggorokan singa muda. Namun, jika dia harus tetap diam. Gavit perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit. Ruang konferensi tempat mereka sekarang berada terletak di lantai 90 Babel. Seluruh lantai ini, bukan hanya ruang pertemuan ini, berfungsi sebagai kantor Gavit. Namun bahkan sebagai seorang duke, Gavit dilarang memasuki lantai yang lebih tinggi, mulai dari lantai 91, sesuka hatinya. Lantai dari 91 hingga 99 ada semata-mata untuk tujuan Raja Iblis, dan hanya mungkin untuk naik ke lantai atas ini ketika mereka dipanggil oleh Raja Iblis Penahanan. Bagi saya akan dengan senang hati menghormati keputusan apapun yang dia buat. Dan Anda, Duke Noir, apakah itu juga akan memuaskan Anda? Gavit berbicara dengan Noir dengan serius. Yah, biasa saja, gumam Noir dengan desahan frustrasi. Saya harap singa muda tidak mengamuk karena semangat muda. Tapi, untuk mencapai apa yang leluhurnya gagal lakukan, aku harap dia berhasil memulai perang dengan mengangkat pedang suci. Meskipun perdamaian ini berakhir adalah tragedi, tapi, jika perang benar-benar pecah, Raja Iblis Penahanan tidak akan pernah menunjukkan kepada manusia belas kasihan yang sama seperti yang dia lakukan 300 tahun yang lalu, kata Gavit sambil menoleh ke arah samping. Edmond, pernahkah Eugene Lionheart berinteraksi dengan Balzac Lutbet saat dia belajar di luar negeri di Arot? Anda berteman dekat dengan Balzac, jadi saya pikir Anda mungkin telah mendengar beberapa berita menarik. Saya pernah mendengar bahwa dia dilahirkan dengan bakat jenius untuk sihir juga. Juga, dikatakan bahwa dia membenci penyihir hitam sampai hampir tidak normal, lapor Edmond. Dan apa yang kamu dengar dari Amelia? Tanya Gavit sekali lagi. Dia mengatakan bahwa anak nakal itu menghancurkan hewan peliharaannya, jadi suatu hari, dia akan mencabik-cabiknya. Sayangnya, saya tidak dapat mendengar detail lengkap tentang apa yang terjadi darinya, aku Edmond. Begitukah? Renung Gavit, lalu mengendurkan tangannya yang terkepal dan melanjutkan berbicara. Sebelum memutuskan bagaimana kita harus memperlakukan Eugene Lionheart, saya pikir akan bermanfaat untuk melihatnya lebih dekat. Noir mengangkat alis, kamu tidak berniat pergi ke klan Lionheart sendirian, kan? Aku tidak akan, bantah tegas Gavit.
Tapi aku pernah mendengar bahwa negara-negara di benua itu berniat untuk bersatu dan mengadakan festival yang disebut Night March di wilayah Ruhr tahun depan. Noir terkikik, hehi. Tapi mereka tidak akan mengizinkan sembarang orang untuk berpartisipasi, kan? Aku pernah mendengar bahwa selama mereka ada dalam daftar perintah ksatria dan perusahaan tentara bayaran yang disetujui, mereka akan mengizinkan siapa saja untuk berpartisipasi. Tentu saja, manusia bermaksud membatasi kualifikasi ini ke negara-negara di benua mereka, tapi siapa tahu, jika saya, Duke of Helmut, memimpin perintah ksatria saya untuk mencari mereka. Mari kita lihat apakah mereka berani mengusir saya, Gavit mendengus. Tentu saja, Gavit juga mengetahui tujuan di balik penyelenggaraan Night March ini. Itu semua karena peringatan yang disampaikan Raja Iblis Penahanan melalui Eugene Leonhardt. Tapi manusia sombong dan kasar ini, alih-alih mengindahkan peringatan dan berhati-hati untuk tidak melewati mereka, telah memutuskan untuk mengumpulkan para ksatria dan tentara bayaran dari seluruh dunia untuk menghalangi jalan Helmut. Betapa sombongnya, adalah pendapat tulus Gavit tentang mereka. Tidak disangka bahwa Eugene Leonhardt adalah pahlawannya. Fufu, Noir terkekeh. Ekspresi seperti apa yang akan dibuat iris jika dia tahu yang sebenarnya. Wanita bodoh itu, pahlawan yang sangat dia benci sebagai musuh ayahnya ada tepat di depan matanya, tetapi dia bahkan tidak mengenalinya dan bahkan gagal menyandera dia. Pernahkah kamu mendengar desas-desus tentang dia? Edmond bertanya. Tentu saja, aku pernah mendengar mereka. Mereka mengatakan dia terlibat dalam pembajakan di perairan teritorial Simuin, kan? Dengan bendera bajak laut tengkorak hitam yang memiliki telinga runcing mencuat dari itu, mereka menjarah kapal dagang sambil mengaku sebagai Pirates of Fury, bukan? Noir menjilat bibirnya saat dia mengatakan ini, mengingat bagaimana Iris menendang dan meronta saat dia menahannya. Lihat, bukankah aku melakukannya dengan baik untuk tidak membunuhnya? Apakah idiot itu benar-benar percaya bahwa dengan mengumpulkan dana sebagai bajak laut, dia akan benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya sendiri? Kamu sepertinya menginvestasikan banyak waktu padanya, jawab Edmond sambil tersenyum. Noir tiba-tiba teringat sesuatu, oh, benar. Anda telah berinteraksi dengan suku Kocila di Samar, bukan? Bahkan mereka sudah beberapa kali menjadi korban kapal perompak Lady Iris, tegas Edmond. Dalam prosesnya, bahkan para elf yang diangkut sebagai pengorbanan pun dicuri. Benar-benar, Noir bereaksi dengan terkejut. Apa maksudmu pembajakan Iris tidak sepenuhnya sia-sia? Bagaimana dengan pencarianmu terhadap pohon kata dan Sienna? Apakah ada kemajuan? Sayangnya, belum ada kemajuan, aku Edmond. Noir hanya mengangguk, seperti yang diharapkan. Karena kami tidak dapat menemukan apapun setelah mencari selama 200 tahun, tidak mungkin kami menemukan sesuatu pada saat ini. Edmond memberi alasan, ada juga beberapa kesulitan yang muncul selama pencarian. Tampaknya suku besar lainnya, seperti suku Zoran, telah menekan Kocila dengan kuat. Tidak bisakah kau singkirkan itu? Noir berkata dengan acuh tak acuh. Seberapa banyak masalah yang bisa mereka hadapi? Tidak peduli berapa banyak penduduk asli Samar yang terbunuh, itu tidak masalah bagi perdamaian benua. Edmond ragu-ragu, ya, meski menyebalkan, itu masih pada level yang bisa diabaikan. Hehi, Noir cekikikan saat dia menatap Edmond dengan mata berbinar seperti bintang. Edmond, meskipun aku ingin tahu apa yang sedang kau rencanakan, aku tidak akan bertanya. Jika saya mencari tahu sebelumnya, itu tidak akan menghibur ketika kesenangan benar-benar dimulai. Aku sebenarnya tidak berusaha menyembunyikannya, tapi, Edmond terdiam. Saya tahu. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa saya tidak akan bertanya lagi, kata Noir, melambaikan tangannya untuk membungkamnya saat dia melompat dari meja. Lebih penting lagi, Duke Gavit, bukankah loyalitas kita perlu menambah jumlah anggota juga? Tuan Muda Kastil Naga Iblis tidak dalam posisi untuk menghadiri pertemuan kita, apalagi memiliki niat untuk melakukannya. Balzac Lutbet dan Amelia Merwin juga tidak ada di Helmut. Apakah ada bangsawan yang ingin kamu rekomendasikan? Gavit bertanya padanya sebagai tanggapan. Apakah kamu kenal dengan Kaun Karat, penguasa wilayah Ruol tepat di sebelah Kastil Iblis Naga? Saya pernah mendengar bahwa dia adalah iblis muda dengan keterampilan dan akal yang cukup baik. Apa rasnya? Dia adalah iblis raksasa yang memiliki darah campuran raksasa. Tapi ya, saya akan menjaga ukurannya, jadi dia tidak akan membenturkan kepalanya ke langit-langit jika dia datang ke sini, Noir dengan murah hati menawarkan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu menyebutkan namanya. Anda mencoba menggoda Kaun Karat untuk menyerang wilayah Kastil Iblis Naga, bukan? Gavit bertanya dengan curiga. Mustahil. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Dia hanya seseorang yang saya ingat karena menurut saya lucu melihat seberapa banyak perhatian dan ambisi yang dia tunjukkan terhadap Kastil Iblis Naga, kata Noir sambil terkikik saat dia berjalan ke sisi Gavit. Kalau bukan dia, lalu bagaimana dengan Jagon? Maniak itu membunuh ayahnya sendiri, Oberon, dengan mencabik-cabik tenggorokannya dengan giginya. Dia mungkin tidak memiliki kelas apapun, tapi setidaknya kekuatannya pasti, kan? Jika itu Jagon, kita bisa mempertimbangkan untuk menjadikannya anggota, Gavit setuju. Meskipun itu berarti kita harus menanamkan beberapa etiket padanya. Pandanganmu benar-benar terlalu tinggi, Duke Gavit. Lalu bagaimana dengan mereka? Noir bertanya dengan senyum lebar sambil menunjuk keluar jendela kaca.
Mata kedua pria itu menoleh untuk melihat langit malam Pandemonium, tempat ratusan air fish melayang-layang. Sedikit di bawah level mereka, layar holografik besar juga melayang di udara. Di antara semua layar ini, yang ditunjuk Noir menunjukkan grup idola sucubus yang berpakaian imut di tengah tarian. Noir memperkenalkan mereka adalah Dream Girls yang baru saja debut di bawah manajemen selebriti Giabella. Hanya dalam minggu pertama debut mereka telah mencapai slot nomor 1 dalam penjualan album Pandemonium. Mereka lucu, bukan? Mereka adalah anak-anak yang saya besarkan. Gavit tetap diam. Noir memiringkan kepalanya, mungkinkah Duke Gavit lebih suka seksi daripada imut? Ada juga grup senior mereka yang disebut Dream Rose. Mereka berada di posisi ketiga dalam penjualan album kumulatif Pandemonium. Berhenti, Gavit memotongnya. Mungkin kamu lebih suka Incubi daripada Sucubi. Kami juga punya grup cowok. Aku bilang berhenti bicara. Sambil menahan emosinya yang bingung, Gavit memalingkan muka dari hologram dan mengangkat kepalanya. Namun, melalui jendela, wajah Giabella tersenyum padanya secara mekanis. Mengabaikan permintaan Gavit, Noir melanjutkan, saya juga berpikir untuk merilis album. Gavit menutup matanya, tidak mau terus mendengarkan lebih lama lagi.